Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Nah teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita sih sebetulnya ya. Jadi berbagi cerita ini ya memang bisa dibilang penting, bisa dibilang juga ini buat pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Karena memang dunia ini sangat luas ya, kemudian pengalaman orang juga mungkin beda-beda. Pengalaman teman-teman tidak akan sama dengan pengalaman saya, dan begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Nah, saat ini saya itu sedang mengembangkan apa yang disebut manajemen pelatihan tenis meja. Sementara ini itu ada di Jakarta teman-teman ya. Jadi pelatihan ini sifatnya adalah murni, bisa dibilang sih sebetulnya murni bisnis ya sebetulnya ya. Jadi bukan yang sifatnya adalah nirlaba ya teman-teman ya. Jadi memang karena ini nggak ada sponsornya, jadi kita membuat manajemen pelatihan tenis meja di mana isinya adalah pelatih-pelatih yang saya rekrut ya. Dan ada yang saya rekrut, kemudian juga ada yang meminta untuk diberikan job pelatihan. Nah biasanya saya akan mencarikan member-member buat mereka ya. Jadi mereka yang membutuhkan pelatih-pelatih, biasanya mereka akan menghubungi saya. Nah kemudian nanti saya akan matchkan atau saya akan pertemukan dengan pelatih yang memang areanya dekat dengan member teman-teman ya. Nah biasanya juga teman-teman ya pada awal-awal ya, atau 1 bulan pertama sampai dengan 3 bulan pertama ya, atau 1 sampai 2 bulan lah ya, itu biasanya aman teman-teman ya. Jadi tidak ada tidak ada gangguan-gangguan tertentu ya. Jadi lancar-lancar saja, pembayarannya lancar. Nah kemudian pada saat sudah berjalan 2 bulan ya, nah ini tergantung si pelatihnya ya. Ada pelatih yang memang benar-benar mereka itu profesional ya, kemudian juga menghargai manajemen yang sudah memberikan job buat dia ya. Tapi ada juga pelatih-pelatih yang memang didasari pada sifat ingin mendapatkan sesuatu yang mudah ya. Jadi mereka akan melobi biasanya ya teman-teman ya. Banyak pelatih-pelatih yang saya bawa itu, yang saya tunjuk itu ya, tidak semuanya profesional ya. Ada yang memang punya perilaku seperti itu ya. Jadi mereka itu melobi member yang sudah saya kasih ya. Ya paling enggak mereka tuh akan melobi mengenai harga biasanya ya. Misalkan tadi saya harganya misalkan sekian, nah dia akan menurunkan ya sekitar mungkin 50 sampai 100 ribu lah ya. Akan mereka turunkan kepada member. Nah biasanya member ada yang oke, ada yang setuju ya. Tapi ada juga member yang memang tidak menyetujui hal tersebut. Ya karena sudah pernah saya tes ataupun sudah pernah saya selidiki ya secara langsung, kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak semua orang itu yang kita berikan peluang, yang kita berikan kesempatan untuk bekerja sama dengan kita, mereka akan dengan rasa tanggung jawab menjalankan apa yang diamanahkan atau menjalankan kerjasama. Nah ini memang menjadi hal yang cukup memusingkan ya sebetulnya ya. Nah tapi memang saya selalu menjaga bagaimana agar ini adalah ini kan sebenarnya masalah uang ya, masalah yang sensitif ya, yang memang semua orang itu membutuhkan itu ya. Nah untuk menghindari kecurigaan yang tidak beralasan ya, sesekali saya memang melakukan cross check ke lapangan ya. Apakah betul si pelatih itu melakukan praktek tersebut? Nah, ada beberapa indikasi teman-teman biasanya kalau misalkan mereka di lapangan itu melobi member ya. Nah, itu biasanya itu pada saat akhir pelatihan ya, si member akan menelpon atau akan menginfo ke kita bahwa Pak ataupun Mas, sementara ini pelatihan kita stop dulu ya, karena saya ada keperluan misalkan keluar kota. Mungkin saya ada yang keperluannya saya akan mengurus pabrik saya di luar negeri misalkan seperti itu ya.
atau saya akan jalan-jalan apa segala macam dalam waktu yang tidak bisa ditentukan ya, misalnya alasannya seperti itu. Nah ya sometime ataupun sekali ya saya akan melakukan cross check langsung ke lapangan teman-teman ya, dan emang ini sudah ditemukan faktanya ya, ada beberapa ya yang memang bisa dibilang ketangkap tangan ya, tapi saya tidak menginfokan secara langsung ke pihak yang bersangkutan karena tetap untuk menjaga untuk menjaga hubungan ya. Tapi yang penting saya tahu aja bahwa memang pelatih ini atau coach ini memang terindikasi melakukan semacam melakukan negosiasi ya dengan member ya, untuk mengalihkan tanggung jawab pelatihan sepenuhnya kepada coach ataupun pelatih tersebut. Dan ini memang kan sebetulnya bisa dibilang ya kalau secara bahasa kasarnya itu adalah pengkhianatan sih sebetulnya ya. Ya tapi oke, karena kita ini kan berbicara masalah rezeki ya, dimana rezeki itu memang sudah ada plotnya masing-masing ya. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Mau ini nanti mau disabotase, mau misalkan dibikin begini begitu dan lain sebagainya ya. Ya kita serahkan aja sama yang di atas, karena semua juga punya jatahnya masing-masing ya. Jadi tidak harus dari itu ya. Mungkin kalau yang sudah disabotase sama orang lain ya, mungkin memang bukan jatah kita di situ, dan kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang ada di situ. Dan ini memang terbukti teman-teman ya. Jadi ada sesekali saya coba telusuri sampai ke jadwal pelatihan, dimana misalkan kebiasaan pelatihannya itu hari apa misalkan. Padahal secara jadwal saya juga bentrok ya. Saya sekali-kali akan mengorbankan atau menggeser jadwal pelatihan saya ya, demi saya mendapatkan info yang akurat teman-teman, info yang benar-benar valid ya, apakah benar dia melakukan praktek itu. Dan nyatanya betul teman-teman, nyatanya itu memang serius melakukan istilahnya bisa dibilang pelanggaran lah ya, pelanggaran tidak sesuai dengan kesepakatan. Padahal sebelumnya pada saat kita akan menjalankan kerjasama ini, saya selalu menawarkan kepada yang bersangkutan ya. Nah, ini siapa aja ya, maksudnya yang pernah bekerjasama dengan saya ya. Dengan misalkan nominal segini, oke enggak? Ya oke, siap mas, saya siap jalankan. Tapi pada prakteknya ya itu tidak seperti itu ya. Jadi sebulan, 2 bulan aman, bulan ketiga ya nanti akan ada pergeseran ataupun akan ada berita yang kurang mengenakan, biasanya seperti itu ya. Tapi ada juga pelatih yang memang punya komitmen yang kuat ya teman-teman, punya komitmen yang kuat untuk menjalankan pelatihan atau kerjasama ini dengan baik ya. Dan ini memang bertahan lama ya, sampai saat ini juga dia masih menjadi bagian dari manajemen saya ya. Nah dan itu memang ya berbeda sih istilahnya, tidak banyak orang yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ya ini sih sebetulnya hanya untuk pelajaran buat kita semua ya, untuk menghargai kerjasama dengan orang lain ya, apalagi orang itu memberikan pekerjaan kepada kita ya. Kita harus punya tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan itu ya, dan jangan mengakal-akalin seperti itu. Sebetulnya itu yang kurang bagus ya, itu di situ teman-teman ya. Sudah kita carikan istilahnya, udah kita carikan job buat dia, tapi dia akan di tengah jalan justru dia akan penggerogoti kita dari dalam, dan ini kan sangat tidak baik sekali ya. Nah tidak cuma 1-2 orang, banyak teman-teman ya yang memang melakukan hal seperti itu ya. Ya sebagai sebetulnya ini sebagai pelajaran buat kita semua saja sih. Mudah-mudahan kita bisa on the track kembali ya, sesuai dengan kesepakatan yang kita jalankan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, ataupun sudah bisa, pengalaman saya bisa memberikan pencerahan aja sih sebetulnya buat kita semua ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam mengambil keputusan ataupun dalam menjalin persahabatan dengan siapa saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.